Nabi Ayub seorang nabi yang mendapatkan cobaan yang sebegitu besar dan sebegitu hebatnya. Harta beliau yang berlimpah habis dalam seketika. Anak-anak beliau yang begitu banyaknya juga mati dalam waktu yang sekejap. Sampai beliau yang sehat walafiat kemudian menderita sakit yang sebegitu parahnya. Tapi lihatlah sobat, apa yang beliau katakan dalam doanya ketika beliau sakit ini. Kita baca dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-83. Beliau berdoa, Anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Aku telah ditimpa penyakit, aku telah ditimpa penderitaan, tapi Engkau ya Allah tetaplah yang maha pengasih dan maha penyayang. Engkau ya Allah tetaplah yang paling pengasih dan yang paling penyayang. Lihatlah sobat, di tengah penderitaan yang beliau alami, beliau tetap merasa Allah selalu maha pengasih dan maha penyayang. Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang tidak tertandingi sepanjang masa. Bukan hanya dari wilayah kekuasaan yang sangat luas, bahkan rakyat dan prajurit beliau bukan cuma dari golongan manusia, bahkan dari bangsa jin dan hewan sekalipun tunduk kepada beliau. Allah memberikan semua ini kepada beliau selain karena ketaatannya kepada Allah, juga karena beliau berdoa seperti yang Allah sampaikan dalam surat Shad ayat yang ke-35. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak akan mendapatkannya seseorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha pemberi. Saat ada gangguan yang kita khawatirkan kepada anak kita, atau kita ingin anak kita selamat dari berbagai macam gangguan, maka baca doa ini. U'iduka untuk laki-laki anaknya, atau yang perempuan, u'iduki bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamah. Aku berlindung pada Allah untukmu, hai anakku, dengan kalimat Allah yang sempurna dari syaitan dan binatang berbisa dan dari pandangan yang jahat. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW untuk kedua cucunya Hasan dan Husain. Jika kita menginginkan sesuatu, apapun itu, baik kebaikan di dunia ataupun di akhirat, saat kita melihat ada pada diri seseorang misalnya kebaikan itu, atau memang kita cuma sekedar menginginkannya, maka lakukanlah kebaikan. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Musa ketika beliau melihat dua orang perempuan yang akan mengambilkan minum untuk ternaknya karena kesusahan. Melihat mereka mengambilkan air minum ini, kemudian beliau bantu, beliau tolong, kemudian beliau membaca doa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ini ada dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-24. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku terhadap apapun yang Engkau turunkan, Engkau berikan dari kebaikan, aku membutuhkannya. Maka kemudian setelah itu tidak lama datanglah salah satu dari dua orang perempuan ini mengajak beliau untuk datang menemui ayahnya, dan semua yang beliau butuhkan, yang dibutuhkan oleh Nabi Musa, kemudian dikabulkan Allah karena beliau telah menolong melakukan kebaikan dan membaca doa tadi itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang membaca doa ini sekali saja ketika dia masuk pasar, maka Allah akan catatkan buat dia 1 juta pahala, akan Allah hapus darinya 1 juta dosa, dan Allah akan mengangkatnya 1 juta derajat. Bahkan dalam riwayat lain, Rasulullah SAW menjanjikan akan Allah bangunkan buat orang yang membaca doa ini ketika masuk pasar dengan 1 istana di surga. Kenapa begitu besar pahala dan keutamaan dari doa ini? Karena Rasulullah SAW ingin mengingatkan kita untuk selalu mengingat Allah dalam setiap kondisi, bahkan ketika di kerumunan manusia yang di situ orang banyak mengurusi dunia, hingga ketika di pasar kita diingatkan untuk jangan sampai melakukan hal-hal yang melanggar aturan Allah dan Rasulnya, dan untuk mengajak juga orang lain kembali selalu ingat kepada Allah.